Hello students, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you again today. Long time not see. I hope you are in a good condition today. Jadi Miss Panca harapkan hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan Miss Panca senang sekali karena hari ini akhirnya kita bisa bertemu setelah sekian lama kita tidak dapat berjumpa di dalam kelas baik anak-anakku, tak terasa you have been in the 12th grade kalian sudah berada di kelas 12 sekarang dan sebentar lagi kalian akan lulus dan ini waktu di kelas 12 ini sangatlah pendek sekali marilah kita manfaatkan sebaik mungkin karena biar bagaimanapun juga meskipun kalian terkendala untuk belajar secara langsung dengan Bapak Ibu guru, setidaknya kalian harus tetap serius on the track jadi fokus pada tujuan kalian karena apa, biar bagaimanapun juga anggaplah ini semua adalah sebuah istilahnya ujian untuk kita semua jadi yang namanya ujian kita harus lolos tidak boleh kita patah semangat karena biar bagaimanapun juga belajar itu adalah apa istilahnya kebutuhan kebutuhan kita bersama, kemudian anggap juga ini adalah tanggung jawab kalian karena biar bagaimanapun juga kalian adalah seorang siswa dan kalian memang punya tanggung jawab untuk belajar dan menyelesaikan studi kalian dengan baik apapun situasinya, apapun kondisinya, ini jadikan pembelajaran untuk kalian untuk istilahnya bertanggung jawab pada diri kalian sendiri karena rasa tanggung jawab itu harus kita tumbuhkan dari diri kita sendiri agar nantinya kita bisa setidaknya itu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita yang akan datang seperti itu jadi Miss Panca harapkan kalian tetap semangat untuk menyelesaikan studi kalian untuk menyelesaikan semua tugas-tugas kalian meskipun kalian tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru di kelas seperti itu anak-anakku. Baik, untuk di kelas 12 ini kita nanti akan bertemu di mata pelajaran laundry mungkin kalau di kelas perhotelan A dulu waktu di kelas 11 untuk laundry yang mengajar memang Miss Panca tapi untuk kelas 11 perhotelan B atau yang sekarang 12 perhotelan B dulu di kelas 11-nya yang mengajar adalah Bu Erni kalau tidak salah jadi di kelas 12 ini kita nanti hanya bertemu di kelas laundry saja dan ini nanti kita gunakan untuk melanjutkan materi yang sudah kalian dapatkan di kelas 11 Nah, kira-kira apa saja yang nanti akan kalian pelajari di kelas 12 ini terkait dengan laundry Ini ada kompetensi dasar yang harus kalian kuasai atau yang harus kalian penuhi antara lain yaitu memahami pencucian jadi nanti kita masuk ke dalam proses pencucian yang baik itu seperti apa proses-prosesnya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana kemudian yang kedua memahami penyetrikaan jadi setelah dicuci kan kemudian pressing prosesnya kalau kalian masih ingat flowchart pasti nanti urutannya akan sama seperti itu dicuci kemudian penyetrikaan. Nah ini nanti ada tekniknya juga dalam penyetrikaan. Nah untuk misalnya untuk menyetrika kaos atau t-shirt itu bagaimana pressing shirt itu bagaimana terus kemudian kira-kira suhu yang digunakan harus berapa temperaturnya. Nah itu harus diatur semuanya sesuai dengan bahannya itu di penyetrikaan. Kemudian nanti di semester 2 itu nanti akan misalnya dibawa ke pencucian dry cleaning memahami pencucian dry cleaning. Mungkin di sini nanti kita tidak bisa praktik secara langsung karena untuk dry cleaning sendiri kita keterbatasan di peralatan. Kita tidak punya mesin dry cleaning. Jadi ini nanti masih secara teori saja. Yang penting kalian tahu apa bedanya dry cleaning sama
washing. Ya, jadi pencucian basah dan pencucian kering. Kira-kira prosesnya itu nanti akan sama atau tidak? Yang penting kalian tahu di situ. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu menerapkan pengemasan dan menyimpan. Ya. Jadi setelah dicuci, disetrika, ya kan, kemudian dikemas, ya kan, atau packaging. Ya. Bagaimana cara mengemas pakaian yang memang dia sudah selesai di pressing, dan nanti kalau setelah dikemas, ya kan, itu nanti kan akan dikembalikan kepada tamu kalau itu case laundry, ya seperti itu. Ya, jadi ini nanti yang akan kita pelajari di kelas 12. Dan ini sekedar review saja, ya. Beberapa materi yang sudah kalian dapatkan di kelas 11, ya. Antara lain yaitu laundry section. Ya, kalian sudah tahu dulu pernah dibahas terkait dengan struktur organisasi yang ada di laundry section. Apa sih laundry section itu? Ya, dia menangani apa saja? Ayo, masih ingat apa enggak ini? Nanti dibuka lagi buku catatannya, ya. Tetap karena ini kita di kelas 12 melanjutkan dari yang kelas 11, ya. Karena ini masih berkaitan erat, kalian harus mencoba untuk mereview lagi atau materi, ya, materi yang kalian pelajari di kelas 11 dulu, ya, terutama terkait dengan ini semua laundry section, ya. Jadi petugas-petugasnya siapa, kemudian flowchart-nya bagaimana, ya kan? Di situ macam-macam service di laundry section itu apa saja, ya kan? Masih ingat nggak yang macam-macam service yang ada di laundry department atau di laundry section apa saja? Ya, kalau kalian masih ingat itu ada yang namanya regular service atau normal service, ya. Kemudian ada apa lagi? Ya, ada apa? Coba dituliskan di kolom komentar, ya. Ini nanti akan Miss Panca lihat kira-kira kalian masih mengingat tentang ini enggak? Macam-macam service di laundry. Tadi Miss Panca sudah sebutkan satu, regular service. Nah, regular service itu yang bagaimana? Ya nanti dibuka lagi. Kemudian masih ada dua, ya, masih ada dua service lagi. Coba nanti sambil ini, ya, sambil kalian mendengarkan Miss Panca menjelaskan, kalian ketik di YouTube komen kalian, ya. Kira-kira service yang lainnya apa? Miss Panca ingin lihat kalian masih ingat atau tidak, ya. Itu. Kemudian yang kedua, kalian pernah mempelajari yang namanya jenis peralatan dan perlengkapan baik manual maupun mechanical laundry, ya. Jadi banyak sekali peralatan-peralatan yang digunakan di laundry. Contohnya apa saja? Ada washing machine, ada dry cleaning machine, ada pressing machine, dan lain sebagainya, ya. Itu semua nanti coba dilihat lagi, ya, kita review lagi kira-kira macamnya apa saja, ya. Untuk pressing machine-nya sendiri kan juga banyak, ya. Nanti buka lagi catatannya, ya, sama-sama kita preview lagi, ya. Sedangkan untuk yang manual, ya, manual seperti misalnya ada apa saja? Ada brush, ya. Terus kemudian ada apa lagi? Ada hanger, ya. Itu semua adalah peralatan-peralatan manual yang ada di laundry. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan penggunaan alat dan perlengkapan baik itu manual maupun mechanical laundry. Nah, kalau tadi kalian sudah mengenal di peralatannya, ya, jenisnya apa saja, kemudian kalian sudah mungkin diajarkan terkait dengan penggunaannya bagaimana. Ya. Sudah pernah praktek atau belum ini kira-kira untuk penggunaan, terutama untuk washing machine, ya, washing machine. Nah ini ya, jadi cara penggunaan alatnya bagaimana, ini prosedurnya bagaimana, nah itu kan sudah kalian pelajari di kelas 11. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan bahan pembersih, ya. Karakteristik bahan pembersih laundry, ya. Masih ingat nggak ini bahan-bahan pembersih laundry ada apa saja, ya? Yang untuk menghilangkan noda karat apa? Ayo coba ketik di YouTube komen. Kemudian yang untuk menghilangkan tinta apa saja? Yang untuk menghilangkan noda darah apa saja? Ya, kalau Miss Panca sebutkan ada yang namanya bongo, ingo, dan lain sebagainya itu. Nah ini tadi yang Miss Panca tanyakan, coba kamu tulis di kolom komentar di YouTube kalian.
ya. Jadi nanti Miss Pance biar tahu kira-kira kalian ingatnya sampai mana sih ya, terkait dengan materi kelas 11 ya. Mungkin hari ini itu ya yang ingin Miss Pance sampaikan ya. Jadi tadi kalian di situ di kelas 12 nanti itu akan melanjutkan materi yang kelas 11 ya. Di kelas 11 tadi kan kita review sejenak seperti itu, dan nanti di kelas 12 kita akan lanjutkan ke penyetrikaan, kemudian apa tadi, pencucian, penyetrikaan, kemudian apa lagi, kemudian ada pengemasan ya. Nanti yang insya Allah akan kita praktekkan waktu kita bertemu atau berjumpa di kelas ya. Atau kalau memang belum memungkinkan, nanti Miss Pance beri tutorial saja, kalian bisa mencobanya di rumah ya. Biar bagaimanapun juga ya, seperti yang Miss Pance sampaikan di awal, ini adalah tanggung jawab kita bersama ya, untuk tetap mengembangkan pengetahuan kita ya, skill kita ya. Jadi ya itu tadi lah, istilahnya itu belajar itu adalah kebutuhan ya, kebutuhan yang memang harus kita penuhi, sama seperti makan. Makan itu kan kebutuhan pokok. Kalau kita lapar kan pasti kita mencari. Ya anggap saat ini itu belajar itu adalah memang kebutuhan ya. Jadi nanti kalian tidak akan merasa terbebani dengan semua tugas dari Bapak Ibu guru ya. Nah, biar kalian bisa enjoy untuk menjalaninya ya. Dan terkait dengan mungkin prakerin kalian ya yang tertunda ya, biar bagaimanapun juga ini memang adalah situasi dan kondisinya seperti ini, tetap semangat ya. Jangan kalian lantas putus asa, wah ini waktunya prakerin kok saya nggak berangkat prakerin ya. Tetap yang penting kalian tetap menjaga skill kalian ya. Olahraga pasti harus ya, karena biar bagaimanapun juga ya, insya Allah nanti kalian tetap akan berangkat prakerin ya, karena itu adalah modal kalian. Pengalaman kalian di hotel itu adalah modal kalian nanti untuk melangkah setelah lulus ya. Jadi mungkin saat ini kalian belajar dari rumah ya kan, kalian jarang melakukan praktek misal making bed dan lain sebagainya. Ayo di rumah tetap kalian olah fisik, entah itu olahraga atau apa, lakukan itu biar fisik kalian tetap kuat ya. Meskipun kalian lama tidak melakukan yang namanya making bed ya, yang namanya service ya kan. Tapi kalau kalian mencoba menguatkan diri kalian ya, terutama fisik kalian dan mental kalian ya, nanti kalau kalian tiba-tiba misalnya ayo berangkat PSG ini sudah mulai dibuka, kalian siap baik fisik maupun mental ya, karena itu sangat diperlukan sekali ya. Jadi tetap bentuk fisik dan mental kalian dengan baik ya. Jangan begitu sudah di rumah saja ya, kalian terus santai-santai menikmati, oh ini liburan. Bukan, anggap ini bukan suatu liburan, tapi memang ini kalian punya tanggung jawab masih tetap untuk belajar. Seperti itu ya anak-anakku ya. Miss Pance harap kita nanti akan segera bertemu lagi ya. Mari kita berdoa bersama-sama ya, agar pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa bertemu lagi di dalam kelas dan kalian bisa segera melakukan prakerin ya atau PSG. Itu harapan kita bersama. Oke? Maybe that's all ya from Miss Pance ya. Terkait dengan penjelasan lebihnya ya, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi hari ini tadi memang sengaja Miss Pance hanya mengajak kalian untuk mengingat kembali apa sih pelajaran laundry itu ya kan, biar kalian juga apa ya istilahnya itu ada gambaran lagi apa nanti yang akan kalian pelajari ya. Dan memang Miss Pance ingin istilahnya mengajak kalian untuk itu tadi, menganggap bahwa ini adalah tanggung jawab kita ya. Jadi yang namanya tanggung jawab ya, kita harus melakukan itu ya kan? Karena kalau kita tidak melakukan itu ya, pasti nanti ada sesuatu hal yang akan tidak bisa kita capai seperti itu. Paham ya anak-anakku? Jadi
istilahnya stop untuk mengeluh ya. Kita sama-sama pada situasi ini ya. Kalau kita yang penting semangat dan berdoa ya, insya Allah semuanya akan lancar dan baik-baik saja. Nah, kalau kita banyak mengeluh pasti semuanya akan menjadi suatu beban ya. Beban yang akhirnya nanti akan membuat diri kita itu stres, down dan lain sebagainya. Tapi kalau kita itu tadi menganggap ini adalah kebutuhan ya, dan kita menjalaninya dengan enjoy, santai ya kan, nikmati saja ya, insya Allah kita nanti ya tetap semangatnya akan tumbuh terus ya kan. Kemudian apa yang ingin kita capai insya Allah akan bisa tercapai dengan baik ya. Baik, thank you for your attention today ya. See you in the next meeting ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.